Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Inaya Muti, NPM 19755-007, Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang disebut juga sebagai kerangka konseptual, yaitu konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual menjadi dasar penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk laporan keuangan konsolidasi. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas yang pertama, pengguna laporan keuangan, yang kedua, tujuan laporan keuangan, yang ketiga, asumsi dasar, yang keempat, karakteristik kualitatif, yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Pengguna laporan keuangan meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Penggunaan tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Menurut kerangka konseptual IFRS, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menyajikan informasi perubahan posisi keuangan dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya entitas yang telah dipercayakan kepadanya. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Basis akrual merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Konsep akrual lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi. Menurut PSAK ada 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Yang kedua, relevan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. 3. Kendalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 4. Dapat dibandingkan. Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkan dengan entitas lainnya. Unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi komprehensif adalah penghasilan dan beban. Penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif memerlukan proses subklasifikasi lebih detail tergantung kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat
suatu pos akan disajikan sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut yaitu yang pertama, biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua, biaya kini, yaitu biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Dan yang terakhir, nilai kini, yaitu arus kas neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Konsep pemeliharaan modal. Konsep modal keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Dua konsep pemeliharaan modal ini menciptakan dua konsep laba, yaitu yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jual dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode, pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik dalam satuan moneter nominal atau dalam satuan daya beli konstan. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik, kemampuan usaha pada akhir periode, melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama suatu periode. Demikian penjelasan dari saya mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.